Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rafaina Gadista dengan NIM 070112823283030 jurusan Administrasi Publik kelas A Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterwakilan rakyat. Berikut pembahasannya. Sejarah dan evolusi Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia. Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia telah melalui perjalanan panjang dan penuh dinamika seiring dengan perkembangan sejarah bangsa. Berikut adalah gambaran singkat tentang sejarah dan evolusinya. Masa penjajahan Belanda, ada Volksraad pada tahun 1918 sampai 1942. Di masa penjajahan Belanda terdapat lembaga perwakilan bernama Volksraad, dibentuk pada tahun 1918. Volksraad memiliki fungsi sebagai badan penasihat bagi gubernur jenderal. Keanggotaannya terdiri dari orang-orang Indonesia, Belanda, Tionghoa, dan Arab. Masa kemerdekaan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP pada tahun 1945 sampai 1950. Setelah proklamasi kemerdekaan, dibentuklah KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945. KNIP memiliki peran penting dalam mempersiapkan kemerdekaan, merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, dan memilih presiden dan wakil presiden pertama. Badan Perwakilan Rakyat atau BPR 1945 sampai 1950. BPR dibentuk pada tanggal 2 September 1945 oleh KNIP sebagai badan legislatif yang bertugas membantu KNIP dalam menjalankan tugasnya. Masa demokrasi parlementer konstituante pada tahun 1950 sampai 1959. Di masa demokrasi parlementer, konstituante dibentuk pada tahun 1950 dengan tugas merumuskan undang-undang dasar yang baru. Namun, konstituante tidak berhasil menyelesaikan tugasnya dan dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada tahun 1950 sampai 1959. DPR dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1950 dengan tugas menyusun undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Kemudian masa demokrasi terpimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tahun 1960 sampai 1966. Pada masa demokrasi terpimpin, MPR menjadi lembaga tertinggi negara dengan kewenangan yang luas, termasuk melantik presiden dan wakil presiden, serta menetapkan undang-undang dasar. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPRGR pada tahun 1960 sampai 1966. DPRGR dibentuk sebagai pengganti DPR dengan anggota yang berasal dari berbagai organisasi massa. Masa Orde Baru atau MPR pada 1966 sampai 1988. MPR di masa Orde Baru memiliki peran sentral dalam melegitimasi kekuasaan Presiden Soeharto. MPR mengangkat Soeharto menjadi presiden seumur hidup pada tahun 1966. DPR pada tahun 1966 sampai 1998. DPR di masa Orde Baru didominasi oleh Golkar, partai politik yang didirikan oleh pemerintah. Peran DPR dalam mengawasi jalannya pemerintah sangat terbatas. Kemudian pada masa reformasi, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sejak tahun 1998, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen untuk memperkuat demokrasi dan membatasi kekuasaan lembaga eksekutif. MPR, DPR, dan DPD pada tahun 1998 sampai sekarang. Saat ini, Indonesia memiliki sistem bikameral dengan dua lembaga perwakilan rakyat, yaitu MPR, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. MPR memiliki tugas utama melantik presiden dan wakil presiden serta mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kemudian DPR memiliki tugas utama menyusun undang-undang mengawasi jalannya pemerintahan dan mewakili rakyat dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional. Kemudian DPD memiliki tugas utama mewakili daerah dan memperjuangkan aspirasi daerah dalam proses legislasi. Konsep keterwakilan. Keterwakilan merupakan konsep sentral dengan demokrasi yang mengacu pada bagaimana rakyat diwakili dalam lembaga-lembaga politik. Ada berbagai konsep keterwakilan yang berbeda, dengan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Representasi proporsional. Representasi proporsional adalah sistem pemilihan umum di mana jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu partai politik secara proporsional mencerminkan jumlah suara yang diperolehnya dalam pemilu. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki suara yang terwakili di parlemen. Kelebihan representasi proporsional yaitu lebih adil dan demokratis karena semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan untuk diwakili di parlemen, mendorong koalisi antar partai politik karena tidak ada satu partai pun yang dapat memperoleh mayoritas mutlak. Kekurangan representasi proporsional yaitu dapat menghasilkan parlemen yang terfragmentasi dengan banyak partai kecil yang dapat membuat pengambilan keputusan menjadi sulit. Dapat melemahkan sistem dua partai. Mayoritas adalah sistem pemilihan umum di mana partai politik yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu memenangkan semua kursi di parlemen. Sistem ini bertujuan untuk memberikan suara yang kuat kepada mayoritas rakyat dan juga untuk memastikan bahwa kandidat yang paling populer dalam suatu daerah pemilihan dipilih sebagai wakil rakyat, sehingga mewakili kepentingan rakyat dengan lebih baik. Kelebihan mayoritas menghasilkan
Kelebihan mayoritas menghasilkan pemerintah yang stabil dengan mayoritas yang jelas di parlemen, memudahkan pengambilan keputusan karena partai mayoritas memiliki kontrol atas agenda legislatif. Kekurangan mayoritas ya tidak adil bagi kelompok minoritas yang tidak memiliki suara yang terwakili di parlemen, dapat mendorong kebijakan yang hanya menguntungkan mayoritas dan mengabaikan kepentingan minoritas. Teori keterwakilan. Keterwakilan merupakan konsep sentral dalam demokrasi yang mengacu pada bagaimana rakyat diwakili dalam lembaga-lembaga politik. Ada berbagai teori keterwakilan yang berbeda dengan masing-masing memiliki fokus dan pendekatannya sendiri. Teori-teori keterwakilan yang relevan dalam konteks Indonesia meliputi teori mandat. Teori ini memfokuskan pada bagaimana wakil rakyat dipilih dan mewakili kepentingan rakyat. Dalam konteks Indonesia, teori ini relevan dalam memahami bagaimana wakil rakyat dipilih melalui proses pemilihan umum dan bagaimana mereka mewakili kepentingan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan. Kemudian teori sosiologi dari Rickert. Teori ini memfokuskan pada bagaimana lembaga perwakilan bukan hanya bangunan politis tetapi juga bangunan masyarakat atau sosial. Dalam konteks Indonesia, teori ini relevan dalam memahami bagaimana lembaga perwakilan politik tidak hanya berfokus pada proses pemilihan, tetapi juga pada bagaimana wakil rakyat mewakili kepentingan rakyat dalam masyarakat. Kemudian teori kontrak sosial. Teori ini memfokuskan pada bagaimana konsep perwakilan berasal dari teori kontrak sosial, di mana teori kontrak sosial menggambarkan bahwa rakyat menyetujui untuk diperwakili oleh wakil rakyat dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam konteks Indonesia, teori ini relevan dalam memahami bagaimana wakil rakyat dipilih dan mewakili kepentingan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan. Kemudian teori Greenler. Teori ini memfokuskan pada bagaimana kekuasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam mempengaruhi tingkat keterwakilan politik perempuan. Dalam konteks Indonesia, teori ini relevan dalam memahami bagaimana faktor-faktor seperti sistem pemilihan, ideologi partai, kuota gender, dan faktor budaya dan sosial ekonomi dapat mempengaruhi tingkat keterwakilan politik perempuan. Penerapan teori-teori keterwakilan di Indonesia telah dilakukan melalui beberapa cara, termasuk penggunaan sistem pemilihan umum proporsional terbuka. Sistem ini memastikan bahwa partai politik yang memiliki suara yang lebih besar dalam suatu daerah pemilihan memiliki wakil yang lebih banyak dalam lembaga legislatif. Dalam sistem ini, partai politik yang memiliki suara yang lebih besar tidak hanya mendapatkan kursi yang lebih banyak, tetapi juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam konteks Indonesia, teori-teori keterwakilan ini relevan dalam memahami bagaimana keterwakilan politik dapat meningkatkan kepentingan rakyat, termasuk kepentingan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan. Kemudian penerapan teori keterwakilan di Indonesia telah dilakukan melalui beberapa cara, termasuk penggunaan sistem pemilihan umum proporsional terbuka. Sistem ini memastikan bahwa partai politik yang memiliki suara lebih dalam suatu daerah pemilihan memiliki wakil lebih banyak dalam lembaga legislatif. Dalam sistem ini, partai politik yang memiliki suara yang lebih besar tidak hanya mendapatkan kursi yang lebih banyak, tetapi juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Ada beberapa tipe perwakilan dalam sistem keterwakilan rakyat, diantaranya 1. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, merupakan salah satu lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih oleh rakyat. Mereka memiliki tugas dan fungsi untuk mewakili suara rakyat, membuat undang-undang, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Kemudian yang kedua, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, merupakan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya mewakili setiap provinsi yang ada di Indonesia. DPD memiliki fungsi dan tugas untuk membahas dan memberikan pertimbangan terhadap RUU yang berkaitan dengan daerah. Yang ketiga, perwakilan diplomatik. Perwakilan diplomatik merupakan perwakilan dari Republik Indonesia di negara lain. Mereka memiliki tugas untuk mewakili dan melindungi kepentingan Indonesia di negara tempat mereka ditugaskan. Setiap tipe perwakilan tersebut memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya mereka semua bertugas untuk mewakili suara dan kepentingan rakyat Indonesia. Sifat-sifat utama lembaga perwakilan rakyat Indonesia. Apabila seseorang duduk dalam lembaga perwakilan melalui pemilihan umum, maka sifat perwakilannya disebut perwakilan politik atau political representation. Apapun fungsinya dalam masyarakat, kalau yang bersangkutan akhirnya menjadi anggota, sifat-sifat utama tersebut antara lain 1. Kedaulatan rakyat. Lembaga perwakilan rakyat merupakan representasi dari rakyat dan bertindak atas nama rakyat. Hal ini berarti bahwa semua keputusan yang diambil oleh lembaga perwakilan rakyat harus berdasarkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar demokrasi Pancasila dan menjadi landasan bagi keberadaan lembaga perwakilan rakyat di Indonesia.
Kemudian yang kedua yaitu nasional. Lembaga perwakilan rakyat mewakili seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan jenis kelamin. Hal ini berarti bahwa semua anggota lembaga perwakilan rakyat harus memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu perwakilan. Anggota lembaga perwakilan rakyat dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis dan jujur. Hal ini berarti bahwa anggota lembaga perwakilan rakyat harus bertanggung jawab kepada rakyat dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Lembaga perwakilan rakyat memiliki fungsi utama untuk membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Fungsi-fungsi ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Yang keempat, akuntabel. Lembaga perwakilan rakyat harus bertanggung jawab kepada rakyat atas kinerjanya. Hal ini berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi kinerja lembaga perwakilan rakyat. Kemudian yang kelima, transparan. Lembaga perwakilan rakyat harus terbuka dan transparan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara sederhana, sifat perwakilan dalam negara merupakan sebuah perwakilan yang harus memiliki tanggung jawab serta memberikan kinerja yang baik kepada negara, baik negara itu sendiri, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai wakil atau perwakilan dari negara.